wabarakatuh. Anak-anak, selamat pagi semuanya. Jumpa kembali dengan matematika. Kita akan bahas kembali transformasi geometri pertemuan kedua ya. Kita di pertemuan kedua ini kita masih membahas tentang refleksi. Hanya refleksi yang akan kita bahas adalah refleksi pada bidang koordinat. Anak-anak, kita ingat kembali pertemuan kemarin. Dari refleksi itu adalah sifat-sifatnya ya. Yang pertama, benda terhadap bayangan atau benda dan bayangan itu adalah kongruen. Kemudian yang kedua, benda ke cermin, cermin ke bayangan itu adalah jaraknya sama. Dan yang ketiga adalah benda dan bayangannya itu tegak lurus pada cermin. Itu ya yang jadi menjadi patokan pada refleksi itu. Sekarang kita bahas refleksi pada bidang koordinat. Yang pertama adalah refleksi terhadap sumbu koordinat. Ada dua ya anak-anak, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan gambar. Kamu bisa melihat pada gambar ada titik A yang dicerminkan terhadap sumbu X dan juga titik A yang dicerminkan terhadap sumbu Y. Kemudian ada titik B yang dicerminkan terhadap sumbu X, ini bayangannya, dan titik B dicerminkan terhadap sumbu Y. Ya, kamu lihat pada gambar. Gambar di samping menunjukkan refleksi terhadap sumbu X dan sumbu Y. Pertama kita lihat dulu pada sumbu X diperoleh titik 4,2, bayangannya adalah menjadi 4,-2. Kemudian titik B min 6,-4, bayangannya adalah menjadi min 6,4. Ya, jadi titik P A, B bayangannya itu menjadi A, min B. Ya. Sementara pada refleksi terhadap sumbu Y diperoleh titik 4,2, maka bayangannya itu adalah menjadi min 4,2. Dan titik B min 6,-4 bayangannya adalah menjadi 6,-4. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada refleksi terhadap titik P A, B yang dicerminkan terhadap sumbu X, maka A, B bayangannya itu menjadi A, min B. Ya. Sementara pada refleksi terhadap sumbu Y, titik P A, B bayangannya itu menjadi min A, B. Ya, kamu lihat. Kemudian kita lihat contohnya. Contoh 1, tentukan bayangan titik P min 12,25 pada refleksi terhadap sumbu Y. Ingat tadi kalau pada sumbu Y itu yang berubah apanya? Yang berubah itu adalah absisnya ya. Jadi pada sumbu Y titik P A, B bayangannya itu menjadi min A, B. Maaf ya anak-anak, itu salah, bukan A, B, tapi min A, B. Dan koordinat Y-nya tidak berubah. Maka bayangannya itu adalah P min 12,25, bayangannya menjadi 12,25. Ya. Kemudian yang kedua, titik Q-nya 27,-18 direfleksikan terhadap sumbu X. Kemudian direfleksikan lagi bayangannya terhadap sumbu Y. Jadi 2 kali direfleksikannya ya. Tentukan bayangan titik terakhir. Kita lihat titik Q-nya adalah 27,-18 ya. Dicerminkan terhadap sumbu X, maka yang berubah itu adalah ordinatnya. Ya, absisnya tetap, yaitu 27, ordinatnya diganti dengan lawannya menjadi min 18 ya. Itu dikalikan lawan dari min 18, maka aksennya adalah menjadi 27,18. Kemudian 27,18 itu direfleksikan lagi terhadap sumbu Y. Maka bayangannya adalah menjadi min 27,18, yaitu lawan dari 27 ya. Maka koordinat bayangan titik terakhir pada refleksi tersebut adalah
min 27,18. Anak-anak kita lihat lagi slide selanjutnya, itu tentang refleksi terhadap garis yang sejajar dengan sumbu koordinat. Garis yang sejajar dengan sumbu koordinat itu ada dua ya anak-anak, yaitu garis X. Garis X itu adalah garis yang sejajar dengan sumbu Y, dan garis Y yaitu garis yang sejajar dengan sumbu X. Ya, ingat sifat-sifat pada pencerminannya ya. Dengan menggunakan sifat-sifat pada pencerminan itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pada refleksi terhadap titik P A, B terhadap garis X sama dengan H, maka yang berubah itu adalah absisnya ya. Nanti kamu lihat pada gambar tuh. Absisnya yang berubah, yaitu asalnya P A, B, maka yang berubah itu adalah absisnya, yaitu A menjadi 2H min A. Sementara ordinatnya yaitu B tetap B. Ya, ilustrasinya lihat pada gambar. Nah, pada gambar itu yang akan kita lihat adalah A P aksen, A P aksen. Ya. A P aksen itu adalah AB ditambah BP aksen, di mana panjang BP aksen itu sama saja dengan panjang PB, ya, sama saja dengan panjang PB kan. Jadi panjang AP aksen sama dengan AD ditambah PB. Nah, yang berubah itu P-nya kan. Maka panjang P itu adalah sama dengan H ditambah H min A. Atau dengan kata lain, titik P-nya, ordinatnya yaitu P, berubah menjadi 2H min A. Ya. Dengan cara yang sama anak-anak, refleksi pada garis Y sama dengan H juga sama. Ya, hanya kalau pada refleksi terhadap garis X sama dengan H yang berubah itu adalah absis. Absisnya asalnya A menjadi 2H min A. Sementara pada refleksi terhadap garis Y sama dengan H, maka yang berubah itu adalah ordinat. Ya, B. B-nya berubah menjadi 2H min B. Anak-anak ya. Kita lihat contohnya. Nomor 1. Tentukan koordinat bayangan titik P min 2, min 2 jika direfleksikan terhadap garis X sama dengan min 1. Nah, ingat kalau terhadap garis X itu yang berubah adalah absis ya, berubah menjadi 2H min A. Ordinatnya tetap ya, itu yang jadi patokannya. Maka koordinatnya yaitu absisnya saja yang harus kamu perhatikan berubah menjadi 2H min A. Sama dengan 2 kali min 1 dikurangi min 5. Ya, sama dengan min 2 ditambah 5 sama dengan 3. Jadi 2H min A-nya sama dengan 3. Maka bayangan titik P min 5, min 2, bayangannya adalah 3, min 2. Ya, jadi rumusnya absisnya yang berubah A menjadi 2H min A pada pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Ya, misalnya ini min 5, min 2 dicerminkan terhadap garis X sama dengan min 1. Maka bayangannya itu adalah menjadi 2 kali min 1 dikurangi min 5. Jawabannya adalah 3. Ya.
Kita lihat lagi slide selanjutnya, yaitu nomor 2. Di sini ada diketahui bayangannya, yang ini diketahui ya. Titik Q aksen 9,18 adalah bayangannya. Bayangan dari titik Q pada refleksi terhadap garis Y sama dengan 4. Jadi yang diketahui adalah bayangannya. Yang ditanyakan adalah titik asalnya ya anak-anak. Nah, yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 4. Ingat, kalau pada garis Y itu maka yang berubah tadi adalah ordinat. Ya, berubahnya berapa? Berubahnya adalah 2H min B. Ya, kita lihat jawabannya ya, atau penyelesaiannya. Titik Q yaitu A, B, maka bayangannya adalah A absisnya tetap dan B-nya menjadi 2H min B atau 2 kali 4 dikurangi B. Berapa hasilnya tadi? Hasilnya adalah 9, min 18. Itu yang diketahui ya. Jadi pada bayangannya Q aksen itu 9, absisnya tetap, dan ordinatnya 2 kali 4 dikurangi B. Ya, yaitu 2 kali 4 dikurangi B, berapa diketahuinya adalah min 18. Ya, masukkan ke sini min 18. Nah, tinggal diselesaikan anak-anak. 2 kali 4 berarti 8 dikurangi B sama dengan min 18. Jadi min B-nya adalah 18 dikurangi 8. Maka min B-nya adalah min 26 dan B-nya adalah 26. Itu ada penulisannya ada salah ya anak-anak ya. Bukan 18 dikurangi 8 tapi min 18 dikurangi 8. Ya, tandanya. Maka bayangannya adalah tadi absisnya 9 dan bayangannya adalah menjadi 26. Ya, jadi titik asalnya itu adalah 9,26. Ini sebenarnya yang penulisannya bukan Q aksen tapi Q ya. Nah, penyelesaiannya. Silahkan kita lihat ke slide selanjutnya, yaitu refleksi terhadap garis Y sama dengan X dan Y sama dengan negatif X. Kita ingat dulu anak-anak, garis Y sama dengan X itu adalah yang ini. Lihat gambar yang pertama. Dan yang kedua adalah garis Y sama dengan min X di gambar sebelahnya. Nah, ini adalah garis Y sama dengan min X ya. Kita lihat penyelesaiannya untuk refleksi terhadap garis Y sama dengan X dan Y sama dengan min X, yaitu pada refleksi terhadap garis Y sama dengan X, maka titik P, A, B bayangannya adalah menjadi B, A. Jadi absis ordinat, maka bayangannya menjadi ordinat ordinat jadi absis dan absis jadi ordinat ya. Kemudian ada refleksi terhadap garis Y sama dengan min X, maka bayangannya adalah kalau ada satu titik P, A, B, maka bayangannya menjadi min B, min A. Ilustrasinya lihat di gambar ya, gambar atas tuh. Ada pada refleksi terhadap garis Y sama dengan X dulu. Titik A bayangannya menjadi A aksen. A-nya min 5,3, bayangannya menjadi min 3, min 5. Sementara B 1,3 bayangannya menjadi 3,1. Itu kalau dicerminkan pada garis Y sama dengan X ya. Sementara di sebelahnya adalah ada titik A min 7,2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, bayangannya menjadi min 2,7. Dan titik B 1, min 4 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, bayangannya menjadi 4, min 1 ya. Kita lihat bagian selanjutnya yaitu contohnya. Nomor 1, tentukan koordinat bayangan titik S 12, min 7 jika direfleksikan terhadap garis dengan persamaan. Yang pertama adalah Y sama dengan X, dan yang kedua atau yang B-nya adalah Y sama dengan min X ya. Kita lihat dulu yang A-nya.
Kita gunakan persamaannya, yaitu kalau ada satu titik P, A, B dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya itu adalah menjadi B, A. Jadi kalau ada titik S 12,-7 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya menjadi min 7,12 ya. Sementara yang B-nya titik A, B dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka bayangannya adalah menjadi min B, min A. Sehingga kalau titik S-nya 12,-7 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya menjadi min 7,-12 ya. Kemudian kita lihat lagi di slide selanjutnya. Di sini nomor 2, diketahui ada garis Y sama dengan 2X min 5. Ini bayangan dari garis Y sama dengan Fx ya, fungsi X. Pada refleksi garis Y sama dengan min X, tentukan persamaan garis Y sama dengan Fx-nya ya. Nah, kita lihat dulu untuk menyelesaikannya adalah kita ambil sembarang titik pada garis Y sama dengan 2X min 5. Misalnya titik R ya, yaitu X, Y. Nah, titik R, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X ya. Maka bayangannya itu menjadi min Y, min X ya. Dengan demikian kita peroleh bayangan dari X atau X aksen adalah min Y. Dan bayangan dari Y, yaitu Y aksen, adalah min X ya. Setelah itu substitusikan persamaan di atas itu ke garis Y sama dengan 2X min 5. Masukkan persamaannya ya. Y sama dengan 2X min 5. Y-nya kita ganti dengan min X aksen ya. Y-nya kita ganti dengan min X aksen. Udah, tinggal kita substitusikan. Sementara X-nya kita ganti dengan min Y aksen. X-nya kita ganti dengan min Y aksen. Ya, kita masukkan persamaannya. Y sama dengan 2X min 5. Maka Y-nya tadi min X aksen sama dengan 2. X-nya kita ganti dengan min Y aksen dikurangi 5. Tinggal diselesaikan ya anak-anak ya. Min X aksen sama dengan min 2 Y aksen min 5. Atau dirubah jadi 2 Y aksen sama dengan X aksen min 5. Sehingga Y aksennya adalah 1 dibagi 2 atau setengah X aksen dikurangi 2 setengah. 2 setengahnya dari mana anak-anak? 2 setengahnya adalah dari 5 dibagi 2. Kemudian setengahnya dari mana anak-anak? Setengahnya adalah dari ini, 1 dibagi 2 ya. Jadi persamaan garis tersebut adalah Y sama dengan setengah X aksen dikurangi 2 setengah ya, penyelesaiannya anak-anak. Nah, ini hasilnya adalah untuk soal nomor 2. Ibu rasa dicukupkan contoh soalnya, 2 soal saja, dan kita masuk ke tugas keempat ya. Tugas di bab 4 ini pertemuan kedua ya, atau tugas 4.2. Semuanya ada 3 soal. Nomor 1 disuruh gambar dulu ya. Kemudian pada gambarnya diterminkan terhadap sumbu X. Kemudian tuliskan koordinat titik-titik sudut bayangannya. Jadi yang nomor 1 itu adalah harus digambar ya. Nomor 2 dengan gunakan rumus. Yang nomor 3
boleh menggunakan, karena yang diminta adalah gambarnya, maka yang nomor 3 juga yang diminta adalah gambar tidak dengan rumus ya. Nah, boleh dengan rumus dulu baru digambar, atau digambar dulu baru kita tentukan samakan dengan rumusnya. Itu saja dulu anak-anak. Jadi mudah-mudahan di tugas 4 bagian 2 ini kalian semua mengerjakan dengan baik dan tetap semangat untuk menyelesaikannya ya. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.